warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami terkait konten. Anggota dari kami itu ada Mbak Desi, Mbak Siti, Mbak Tiara, Mbak Zora, Mas Vicky, sama Mas Dito, sama saya sendiri Tiara. Langsung saja yang pertama. Yang pertama mengenai konten belajar, itu belajar adalah materi atau informasi yang disusun dengan tujuan untuk dapat memfasilitasi proses pembelajaran agar dapat berjalan lebih efektif. Yang kedua yaitu contoh konten. Contoh kontennya bisa berupa teks, gambar, audio, video maupun kombinasi dari berbagai media. Konten tersebut dirancang untuk mengajarkan konsep, keterampilan, atau pengetahuan kepada para pelajar. Selanjutnya tujuan dari konten yaitu yang pertama memotivasi dan menginspirasi, yang kedua yaitu menciptakan pemahaman mendalam, yang ketiga mendorong pemikiran yang kritis, yang keempat meningkatkan keterampilan, yang kelima mencapai tujuan akademis atau karir, yang lain yaitu meningkatkan pemahaman. Berikutnya ada pengertian kesiapan belajar adalah kondisi mental dan fisik siswa yang memungkinkannya untuk terlibat dalam proses pembelajaran dengan efektif. Jenis-jenis kesiapan jenis-jenis kesiapan ada dua, yaitu kesiapan belajar konkret dan kesiapan belajar abstrak. Kesiapan belajar konkret adalah kondisi mental, fisik, dan lingkungan yang mendukung efektivitas dalam proses pembelajaran. Ya, berikut pertimbangan untuk menjadi kesiapan belajar yaitu berikutnya ada jenis-jenis kesiapan belajar konkret, yaitu satu, penyediaan materi dan alat pembelajaran seperti LCD, laptop, komputer, sebagainya. Ruang yang tepat seperti ruang yang sepi, nyaman untuk pembelajaran, dan ada jadwal yang terencana. Yang keempat adalah kondisi fisik siswa yang sehat, dan berikutnya akan dijelaskan oleh saudara Dito. Selanjutnya adalah kesiapan belajar abstrak. Kesiapan belajar abstrak adalah kondisi mental dan sikap mental yang mendukung pemahaman konsep-konsep abstrak dan pemecahan masalah yang kompleks. Kesiapan belajar abstrak berfokus pada cara berpikir, analisis, dan pemahaman yang lebih dalam. Berikut adalah contoh dari kesiapan dari belajar abstrak. Yang pertama, pemikiran kritis. Yang kedua, kemampuan konseptual. Yang ketiga, kreativitas, sempat kesabaran. Dan kelima, sikap positif terhadap tantangan. Selanjutnya adalah contoh persiapan belajar. Yang pertama adalah edukasi untuk mendukung pembelajaran. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran, 3 waktu, 4 tempat belajar yang nyaman, 5 alat dan sumber belajar, 6 konsentrasi yang cukup, 7 mental dan emosional, 8 catatan dan alat tulis, 9 alat belajar, 10 evaluasi diri, dan 11 sumber dukungan dari luar. Yang ketiga yaitu mengenai minat belajar. Minat belajar adalah ketertarikan atau hasrat seseorang dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Tujuan dari minat belajar itu ada 4. Yang pertama yaitu membantu peserta didik untuk menyadari bahwa adanya kecocokan antara sekolah dan keinginannya dalam belajar. Yang kedua yaitu menunjukkan adanya keterhubungan antara pembelajaran satu dengan pembelajaran yang lain. Yang ketiga yaitu menggunakan keterampilan atau ide yang familiar bagi peserta didik sebagai jembatan. Dan yang keempat adalah meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar. Selanjutnya
contoh di dalam pembelajaran bahasa Indonesia mengenai minat sendiri, kita dapat mencontohkan ketika pembelajaran teks deskripsi. Nah, untuk minat sendiri dapat dibagi menjadi 3. Ada siswa yang senang membaca, ada siswa yang senang bercerita, dan juga ada siswa yang senang membuat video. Nah, dari ketiga pengelompokan siswa ini, untuk siswa yang pertama menulis itu nanti bisa mempresentasikan hasilnya dengan cara ditulis. Yang kedua yaitu siswa yang senang bercerita, mempresentasikannya dengan bercerita di depan kelas. Dan yang ketiga untuk siswa yang senang membuat video, maka produk hasil dari minat belajar siswa yaitu membuat video. Yang selanjutnya yaitu profil belajar yang merujuk pada karakteristik individu. Nah, perlu kita ketahui setiap individu itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, mempunyai gaya belajar yang beda, kemudian minat yang beda, dan kebutuhan setiap siswa itu berbeda-beda. Maka dari itu kita sebagai guru harus mengetahui apa perbedaan dari masing-masing siswa. Nah, dari karakteristik tersebut biasanya guru harus mampu memahami terhadap gaya belajar setiap siswa itu bagaimana. Ada beberapa gaya belajar yang dimiliki setiap anak itu berbeda. Nah, yang selanjutnya tentang bagaimana gaya belajar itu bisa dijelaskan oleh Zoran. Di sini kelompok kami berfokus pada gaya bahasa, yaitu siswa dapat gaya bahasa siswa dapat bervariasi dan setiap siswa memiliki profesi gaya belajar yang berbeda. Lalu beberapa jenis gaya belajar yang umum kita ketahui yaitu visual, siswa yang lebih suka belajar melalui gambar, diagram, atau grafik. Kemudian auditory yaitu siswa yang lebih suka belajar melalui pendengaran seperti pendengaran penjelasan atau diskusi. Kemudian yang ketiga adalah kinestetik, yaitu siswa yang belajar melalui tindakan fisik seperti percobaan atau bergerak saat belajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa aspek seseorang, meliputi yang pertama tadi sudah dijelaskan Mbak Zora yaitu gaya belajar, yang kedua kemampuan akademik, yang ketiga minat dan motivasi, yang keempat kemampuan sosial dan keterampilan interpersonal, yang kelima kebutuhan khusus, dan yang keenam progres dan perkembangan. Karena sudah di penghujung dari presentasi, sekian dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau memberikan sambahan? Ya, saya bertanya untuk berkaitan dengan pengelompokan minatnya itu tuh dilakukan oleh guru itu apa menanyai satu-satu minat peserta didik A itu apa, atau memang guru itu sudah mengelompokkan, oh ini ada kelompok membaca, ada kelompok yang suka menulis, ada yang kelompok menyukai video, jadi seperti itu. Jadi bagaimana cara pengelompokannya? Seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 3, bagaimana cara pengelompokan minat dilakukan oleh guru? Yang pertama itu observasi, kita akan melihat siswa per individu itu minatnya kayak gimana, ditanya satu persatu, tanya jawab itu. Terus yang kedua itu kan kuesioner, menggunakan kuesioner atau survei untuk mengumpulkan data tentang minat. Disuruh nyopik satu kertas per individu, per siswa, nanti minatnya apa dikumpulin satu-satu, nanti kan kelihatan yang minatnya sama apa tidak. Sekian dari saya. Apa teman-teman ada yang Mungkin saya ingin menambah sedikit dari Mas Vicky. Tadi kan menyobek kertas satu-satu ya, jadi nanti biar langsung terarah siswa itu mau presentasi dalam bentuk presentasi, tertulis atau video, jadi digolongkan menjadi 3 itu. Siswa mau kemana, maksudnya condong kemana, nanti ada poin-poin lagi, misal tertulis nanti siswa suka menulis, atau siswa suka membaca, bla 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 bla, kayak poin yang mendasari dari tadi tiga komponen tadi gitu. Kalau diskusinya udah, kita akhiri saja di sini. Sampai di sini. Sekian.
Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.